Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Bapak hari ini? Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, sehat. Semoga beliau juga sehat. Alhamdulillah sehat walafiat Pak. Yang pertama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak. Alhamdulillah Bapak memiliki waktu luang hari ini, hari Jumat tanggal 14 April 2023 ya Bang ya. Ya, sehingga kita dapat bertemu dan tentunya saya ingin belajar banyak dari Bapak, apalagi melihat pengalaman Bapak itu sebagai pemimpin sudah cukup lama Pak, karena ini berkaitan dengan tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1 pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin, yang dimana ini adalah bagian dari tugas saya Bapak sebagai calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Brebes. Melihat dari pengalaman Bapak, ya saya lihat Bapak sudah lama menjadi seorang pemimpin, dan tentunya selama itu kira-kira adakah satu pengalaman dari permasalahan yang Bapak hadapi sebagai seorang pemimpin, di mana permasalahan tersebut yang menurut Bapak itu sama-sama baik Pak, tapi saling berbenturan dengan saya harus memutuskan satu permasalahan, tapi menurut Bapak dari dua sisi itu sama-sama baiknya. Dalam masalah kebajikan ataupun berkaitan dengan kebijakan dimanapun tempatnya, apalagi di dunia pendidikan, sekolah-sekolah, memang masalah itu timbul satu kewajaran, atau mungkin hampir semua kepala sekolah itu akan mengalami atau menemukan hal tersebut. Nah, perihal suatu kebajikan yang menurut pribadi saya ataupun hasil musyawarah itu adalah suatu hal yang sudah baik, kemudian kita sepakati itu harus dilaksanakan dengan kesepakatan kebersamaan, berarti kan harus dipatuhi ya, harus dilaksanakan, harus dipraktekkan, diamalkan. Akan tetapi kemungkinan apa itu berbenturan dengan karakter seseorang ataupun berbenturan dengan situasi kondisi yang seharusnya hal itu harus dikerjakan, tapi ada salah satu karakter orang itu mungkin ada sedikit berubah atau mungkin tidak cocok lah ya, atau sedikit berseberangan, atau situasi waktu dan kondisi yang kurang pas. Nah, dari hal yang sudah baik mungkin menjadi suatu perubahan. Ya, tujuannya perubahan itu sebenarnya baik juga. Nah, dalam hal ini seorang pimpinan harus punya jiwa sabar, legowo, tidak harus egonya diutamakan, harus dipakai. Ini keputusan bersama, mau tidak mau ya saat ini juga harus dilaksanakan. Memang baik, cuma kalau memang ada hal yang bisa lebih dibicaki lah, walaupun suara terbanyak rasanya bisa dimenangkan, tapi seandainya yang bersangkutan seorang atau dua orang memang dirasa dinilai kok itu lebih baik dari yang banyak, ya kita pakai saran nalar itu yang terbaik, kan gitu. Ya kayaknya pandangan itu cukup lah ya, paham ya. Paham Pak. Berarti tentunya dengan perubahan tersebut sebagai seorang pemimpin tadi Bapak katakan jiwa sabar, legowo, mengesampingkan egois ya Pak ya, demi tentunya mengalah demi kebaikan bersama. Berarti tentunya di sini adalah butuh kolaborasi ya Pak ya, dari semua stakeholder yang ada di sana. Baik Bapak, bagus sekali tadi yang Bapak sampaikan. Nah, dalam menghadapi permasalahan tersebut yang Bapak sudah utarakan tadi, adakah langkah-langkah atau mungkin Bapak memerlukan siapa ini yang dapat saya libatkan dalam pengambilan keputusan tersebut?
suatu keputusan di lingkungan sekolah yang terutama dewan guru dan personil yang ada di sekolah, PTT, kemudian PTT kan bisa penjaga, bisa operator, ya, kalau memang ada petugas perpustakaan, termasuk juga tidak lupa komite, ya, stakeholder kalau memang itu berkaitan dengan stakeholder memang puskesmas, apa pemerintahan desa, apa lingkungan, kan itu RT RW termasuk juga. Dalam masalah mengambil keputusan lah ya, mengambil sikap keputusan, nah, kita kan intinya satu musyawarah dengan hal tujuan untuk menuju yang sebaik-baiknya, kan gitu. Jadi tetap kita fokus pada hasil musyawarah secara mufakat. Kiranya cukup ya. Iya. Jadi tadi tentunya permasalahan tersebut intinya juga sama nggih Pak nggih, membutuh dukungan kolaborasi dari semua stakeholder yang ada, bahkan tidak hanya stakeholder yang ada di sekolah, bahkan di lingkungan sekolah, baik tadi Bapak sampaikan ada komite, kemudian RT RW terdekat di sekolah, itu sangat berpengaruh ya Pak nggih dalam menyelesaikan masalah tersebut. Nah Pak, dalam permasalahan yang Bapak hadapi selama ini, menurut Bapak bagaimana cara membedakannya masalah tersebut itu yang mungkin Bapak dilema etika nih Pak, dan mana yang termasuk mungkin bujukan moral yang apa ya, mungkin Bapak bisa bedakan, oh ternyata masalah yang tadi itu saya masuk ke dalam dilema etika saya, atau mungkin dalam bujukan moral permasalahan. Segala keputusan ya, hasil keputusan ya, semuanya seyogianya sih pengennya aman, lancar, tidak ada kendala atau tidak ada istilahnya ganjalan. Tapi namanya perjalanan mungkin tidak lepas dari yang namanya ganjalan atau tantangan atau gesekan, atau mungkin istilahnya kalau disebut apa, dilema etika. Nah, etika di sini kan pengertiannya berkaitan dengan adab, ya, pola tingkah laku, berkaitan pula dengan kedewasaan bernalar, gitu. Bila anak suatu ada keputusan atau kebajikan, karena bagi sebenarnya baik ya. Nah, tapi tidak semua kebajikan ini bila dirasa oleh personel itu sesuai dengan egonya masing-masing, kan itu. Walaupun secara malah mengakui semuanya, kan itu, yaitu baik. Nah, tapi dalam baik itu mungkin ada suatu hal yang ya, katakanlah 100% kurang serep. Nah, di personalia dalam satu instansi dan sekolah, bila mana terjadi timbul dilema etika, seorang bimbing gimana caranya untuk menanggapi hal itu, kan itu. Nah, ya, mau tidak mau kalau sekolah sebagai yang dikeluarkan sekolah, itu kebijakannya harus lebih luas, artinya lebih luas ini mengayomi semua personel yang ada, bahkan bukan hanya guru atau PTT, dengan murid-murid pun, dengan siswa-siswa pun, ya kita harus mengayomi, ya kan, kebijakan atau kebajikan yang sudah hasil saya lontarkan atau kita jalankan, tapi di tengah jalan terjadi dilema etika, mau tidak mau kita harus bersikap satu, mementingkan kepentingan umum, ya, bukan mementingkan ego individualis. Apalagi sebagai pemimpin ya Pak nggih. Iya, pintar kayak apa nih seperti
etikanya itu juga bisa dipahami atau dipakai atau dirasakan oleh anggota. Itu kan akhirnya berbenturan. Satu tadi adalah tadi apa? Saya sebutkan bersikap mengenai kepentingan umum. ya, Jadi mementingkan kepentingan kepentingan umum, umum. kepentingan pribadi, umum atau kebersamaan. Yang kedua ya, kita harus menyadari bahwa etika menurut teman-teman atau rekan-rekan itu juga harus kita pahami sebetul-betulnya. Mungkin bagi saya sebagai pimpinan atau bagi rekan yang tidak cocok, mungkin itu adalah dilema atau suatu kejanggalan. Tapi selagi masih dalam ukuran, masih dalam tatanan norma aturan atau hukum yang tidak bertolak belakang dengan aturan atau hukum, saya rasa masih dimaklumi dengan sebaik-baiknya. Jadi tadi saya simak dari Bapak cara menghadapi permasalahan yang termasuk ke dalam dilema etika atau rujukan moral itu yang tadi pertama tentunya memenuhi kepentingan bersama dipanggil kepentingan umum, mengesampingkan egois. Apalagi di sini Bapak sebagai pemimpin ya panggil tentunya tidak baik jika memang harus saklek dengan apa yang memang jadi aturannya Pak. Kemudian yang tadi terakhir saya simak itu menyadari ya Pak bahwa kita semua itu berbeda, artinya harus saling menyadari meskipun setiap orang kan karakternya beda ya Pak ya, tapi kalau memang itu masih wajar kita usahakan mungkin bersikap apa ya Pak, saling menerima Kooperatif lah ya. kooperatif ya panggil. Nah, dari apa yang Bapak sampaikan tadi, apakah ada langkah-langkah tertentu nih Pak, suatu tindakan yang mungkin Bapak ambil dari tersebut langkah-langkah yang sudah atau mungkin cara yang Bapak ambil tadi? Nah, tentunya di sini apa ya Pak, jika jalan terbaik dari cara yang Bapak sampaikan tadi itu Bapak itu apa ya Pak, mengambil satu tindakan yang menjadi satu komitmen bersama nih Pak, suatu komitmen bersama, sebuah apa ya, intinya sebuah komitmen yang harus kita ambil bahwa ini adalah kebaikan untuk kita bersama seperti itu. Ini suara contoh ya, contoh real ya, Contoh real. Oke. Contoh ini contoh. Nah, soal pimpinan bisa digunakan dalam suatu instansi atau ruang lingkup kerja. Padahal seorang pimpinan juga sudah memberi job-job tugas pokok masing-masing sesuai dengan tupoksi masing-masing. Contoh adanya administrasi, ada kontak-kontak, dan sebagainya. Dari tupoksi masing-masing itu seorang pimpinan dalam apa itu dalam etika kerja, dalam etika kerja. Kita kan sudah percaya penuh ya, sudah percaya penuh pada personilnya yang sudah dikasih tugas dengan jobnya masing-masing. Suatu saat terjadi permasalahan ya, yang tidak diduga atau dirasakan. Seorang pimpinan, taruhlah yang harus ini, bidang ini harus selesai hari ini dan tanggal ini, bulan ini, tahun ini, ya kan? Betul. Nah, karena ada besar tayang yang harus segera diselesaikan. Nah, sebenarnya ini tugas politik harus selesai. Sesuai dengan perintah dari dinas atau atasan. Nggak tahunya setelah sudah diberitahu secara maksimal kepada petugas tertentu, ternyata yang bersangkutan kan, mungkin karena kesibukan individu apa keluarga ya kan, atau mungkin juga terjadi kelupaan kan. Nah, itu bisa menjadi penalaran etika yang
clash. Clash permasalahan hubungan antara atasan dengan bawahan. Kalau di sini bukan yang baik itu rekan kerja lah ya, bukan atasan bawahan kerja. Kalau ini kalau tentunya tinggi, ini bisa menjadi clash. Jadi masalah baru akan menjadi masalah hubungan kurang baik. Padahal mungkin selisih waktu hanya berapa jam atau berapa menit atau kira bisa dicapilah, masih bisa dilihat kebijakan pengunduran waktu ini masih disiasati lah, bisa diterima sebagai laporan yang dibuat. Nah, seorang kepala sekolah ya jelas konsekuensinya harus memanggil petugas operator, bermusyawarah, langkah-langkahnya seperti apa, dari juga sebelum waktu yang hari ini habis, nah, kita rembuk, kita kerjakan, kita bahasanya ngebut lah ya, kita ngebut bersama-sama lah, bukan kalau sekolah meninggalkan begitu saja. Nah, itu contoh. Iya. Nah, dari contoh yang Bapak udah utarakan nih Pak, tentunya kan dari permasalahan tadi yang sudah disampaikan ada satu komitmen nih Pak, satu komitmen yang ingin Bapak jalankan. Misal contohnya tadi mungkin dari administrasi, mungkin yang molor dengan waktu atau mungkin ada kepentingan. Dan di sini kan sebagai pemimpin tentunya harus ada komitmen dengan tadi yang disebutkan bukan bawahan ya Pak ya, tapi rekan ya Pak ya. Jadi harus ada komitmen yang tentunya insya Allah ini menjadi suatu jalan yang terbaik nih Pak. Kita harus bagaimana nih biar tidak seperti ini lagi dan seperti itu. Atau mungkin dari tugas itu sendiri mungkin ini tugasnya saya semua misal, padahal tidak semua tugas operator itu seperti itu ya Pak ya, ada beberapa. Sedangkan dalam satu sekolah yang saya tahu tentunya sangat banyak, apalagi kalau lihat guru-guru sekarang muda-muda nih Pak ya, sudah mahir lah, bukan pandai lagi tapi sudah mahir sekali dalam teknologi. Apakah ada komitmen yang tersendiri yang ingin Bapak lakukan nih Pak, yang insya Allah tentunya jadi jalan yang terbaik bersama biar tidak mengulang waktu lagi yang tadi Bapak sampaikan? Berkaitan dengan masalah komitmen atau kesungguhan dalam bekerja. Tadi yang sudah disampaikan dari personelia rekan-rekan kerja ini sudah ada job. Iya, tugasnya masing-masing. Ya, ada job masing-masing. Nah, dari jobnya masing-masing yang sudah dituliskan pada personel masing-masing itulah, itu komitmennya gimana? Artinya mungkin tidak, kalau sekolah tidak mungkin, ini kamu sebagai perpustakaan ya, bagian perpustakaan, si Ben, itu dasar-dasar penunjukan itu kan sudah diolah, sudah dipikirkan sebelumnya, atau mungkin juga hasil musyawarah kesepakatan bersama. Sehingga lebih baiknya sih kesepakatan bersama, artinya bukan dinilai secara pribadi oleh kepala sekolah, tapi juga hasil musyawarah rekan-rekan kerja. Oh, itu layak Bapak menurut sebagai petugas dapodik. Oh, itu layak Bella sebagai bagian konsumsi. Oh, itu layak kursi untuk membantu administrasi di luar dapodik. Nah, dari bahasa-bahasa itu kan kepala sekolah lebih enteng memikirkannya daripada dipikirkan sendiri. Dan nanti hasilnya kan dipikir bersama, rasanya ini loh keputusan bersama yang merupakan suatu tanggung jawab pada diri kita, menjadi apa ya bahasanya, bukan kepaksaan ya, tapi kesadaran. Saya ditunjuk orang banyak nih, apa konsekuensinya? Nah, kita harus benar-benar melaksanakan sesuai dengan tanggung jawabnya gitu ya. Tupoksinya. Betul Pak. Berarti tadi yang saya simak lagi, intinya berarti adanya manajemen waktu ya Pak, atau disiplin waktu dari masing-masing kita yang mungkin sudah ditunjuk untuk melaksanakan kesepakatan bersama sesuai dengan tupoksinya gitu Pak. Itu bukan hanya pada waktunya saja, manajemen waktu, tapi manajemen materi. Manajemen materi. Apa sih kita sebagai
dapodik. Nah, materi dapodik itu tugasnya seperti kita apa? dikupas ya, artinya diamati, dicermati. Oh, betul dapodik barangnya seperti ini. Betul. Oh, tupoksi pembelanjaan konsumsi tugasnya seperti ini kan gitu. Nggih. Oke, Bapak. Jadi sudah sungguh sangat luar biasa ya Pak ya komitmennya ya Pak ya. Bagaimana dari masing-masing kita sendiri dapat melaksanakan sesuai tanggung jawabnya ya Pak ya. Nah, dari masalah tersebut nih Pak, apakah ada tantangan lain yang mungkin pernah Bapak alami yang mungkin suatu saat nanti tidak jauh dari kemungkinan saya menjadi seorang pemimpin juga nih Pak dan itu bisa menjadi satu pembelajaran yang berharga bagi saya nih Pak dari masalah yang Bapak sudah sampaikan itu Pak. Iya gini Bu Nurul, Ada tantangan lain. yang namanya pimpinan Betul. itu adalah sunatullah ya, dan itu di Quran kan sudah disebutkan ya, manusia itu sebagai pemimpin kan itu. Iya. Pemimpin itu dirinya sendiri, keluarga, dan mungkin masyarakat. Nah, termasuk di lingkungan instansi kan gitu. Adapun nanti bahasanya suatu saat nanti, saat ini saya jadi seorang guru, mungkin suatu saat kelak saya mungkin akan menjadi suatu pimpinan, itu kan suatu impian. Betul. Nah, suatu impian tapi bukan mimpi kan gitu. Kalau impian kan ibarat sudah ada dasarnya, punya harapan, cita-cita. Yang dasarnya apa? Yaitu kedinasan setiap harinya kita laksanakan sebaik-baiknya. Tupoksinya kita laksanakan dengan tanggung jawab sebenar-benarnya. Di samping itu juga ilmu, wawasan dan sebagainya kita terapkanlah atau kita cari. Nah, apalagi berkaitan dengan CGP, misalnya guru penggerak yang mana pada saat ini kayaknya sudah condong dipersilahkan ya, kesempatan untuk bisa jadi kepala sekolah, jadi pengawas. Nah, itu kan suatu hal yang luar biasa, tanpa bahasanya seperti waktu saya dulu ya, harus menempuh jadi guru sekian tahun lamanya ya, harus punya golongan minimal sekian, umur sekian. Nah, dengan adanya program yang kurikulum merdeka ini terbaru, jadi untuk mencari atau menjadi kepemimpinan, kalau memang itu programnya benar-benar konsekuensinya tinggi ya, tidak ada perubahan, itu kesempatan bagi penurun atau bagi rekan-rekan yang setara kan gitu. Nah, terus apakah tantangannya itu harus ada ya? Sebenarnya tantangan itu bukan hanya pada pimpinan saja ya. Betul. Iya, selama jadi guru pun tantangannya nggak kurang kan gitu. Betul. Dari pengasahan tantangan waktu jadi guru, nah kita sadari dengan sepenuhnya, kita dimanage dengan sebaik-baiknya, nah kita dinalarkan dalam kesadaran yang sepenuh-penuhnya. Kan ada ya yang jadi guru lah, yang penting ajar masalah anak tercipta gimana no problem, itu anaknya wong pikir amat kan gitu. Nah, tapi itu ya kurang benar ya. Nah, kalau guru yang baik kan walaupun itu anaknya orang, dan itu seorang guru itu pendidik dan pengajar. Pengertian dari pendidik dan pengajar itu kan beda ya. Kalau pendidik atau mendidik itu hubungannya dengan penawaran ya, etika, akhlak, kesadaran dan lain sebagainya, sopanan dan sebagainya. Kalau pengajar hubungannya dengan IQ ya, kecerdasan, kemampuan dalam berpikir gitu. Nah, tantangan itu jelas ada, bukan hanya satu dua, baik terhadap individu mahasiswanya sendiri ataupun dengan rekan kerja ya kan. Itu ibarat apa ya, makanan lah sehari-hari. Iya, sehari-hari, bahkan bisa apa, sakit hati yang dalam dan lain sebagainya, mungkin bisa sebaliknya tawa terbabar kan dengan situasi dan kondisi masalah yang dan itu adalah
suatu jamu lah, ya, jamu bagi kita, obat bagi kita kalau kita menyadari dengan sesadar-sadarnya. Ya, ya itu. Nah, jadi tantangan tetap ada. Nah, jadi Nurul berharap seperti itu. Ya siap saja, artinya siap dalam segi secara fisik, mental, untuk menghadapi dunia yang lebih luas kan itu. Ya, sesuai dengan impian menjadi kepala sekolah atau pengawas, ya siap saja. Di samping itu juga memanage wawasan ilmunya ya, artinya disikapi dengan sebaik-baiknya supaya jangan sampai ada istilahnya apa, hanya pandai bersilat lidah, ya kan, pandai berbicara, tapi prakteknya jauh berbeda kan gitu. Nah, yang paling berat kan rasa ini ya, rasa itu tidak bisa diproduksi ya. Iya, memanage hati itu berat, tapi kalau kita nggak belajar dari kecil itu yang akan bisa. Kalau jadi pimpinan, kepala sekolah atau pengawas, jelas ada rekan kerja sesuai bawahannya ya. Nah itu yang tadi saya sampaikan dari awal itu, ya kita harus gimana caranya. Iya. Kapinya nggih Pak nggih. Tentunya yang tadi awal Bapak sudah sampaikan, tentunya saat kita jadi pemimpin itu sudah menghadapi satu karakter itu yang sangat bermacam-macam. Tidak hanya dari siswa, rekan kerja, mungkin lingkungan masyarakat sekolah kita juga sangat berpengaruh nih Pak nggih dalam perkembangan sekolah. Dan tentunya tadi yang paling menggelitik nih Pak itu bahasa Jawanya jargon nih Pak nggih. Artinya bisa ngajar ya bisa ngelakoni. Ya itu sangat, ya Pak, sangat bagus sekali nih Wangsalan Jawa ini yang selalu menggema di telinga kita lah setiap hari. Nah, dari melihat berbagai macam rintangan, tantangan, masalah yang Bapak hadapi, bahkan tadi ada termasuk dalam dilema etika maupun bujukan moral nih Pak. Sebagaimana yang sudah kita ketahui nih Pak, di dalam modul 3.1 ini kan adanya 3 prinsip dalam pengambilan keputusan nih Pak. Nah, terkadang dihadapkan pada bisa saja dengan end-based thinking nih Pak ya. End itu kan berarti artinya hasil akhirnya nih Pak. Hasil akhir di mana kita dapat berpikir, oh ini keputusan yang terbaik loh, akhirnya nanti akan seperti ini. Kemudian apakah Bapak akan memilih rule-based thinking, yaitu tentang berpikir berbasis tentang peraturan nih Pak, atau Bapak mungkin akan memilih satu prinsip care-based thinking nih Pak, berbasis rasa peduli dari masalah yang sudah Bapak hadapi tersebut Pak. Baik. Pilih yang mana nih Pak? Belum kita memilih nilai tiga akhir prinsip, ya, prinsip. Nilai akhir 3 prinsip itu. Tadi dilema etika atau rujukan. Nah, kita sedikit ke belakang sedikit ya. Tadi saya baru ingat ini bahasa dilema etika berkaitan dengan rujukan. Ya. Ya, kalau kita bahasa dari bahasa bujukan kan rayuan atau masukan kalimat dari bahasa apapun yang kira-kira untuk merubah sifat seseorang, ya kan? Ya, bisa untuk kepositifan, juga bisa untuk hal yang negatif, itu bujukan. Nah, ada bujukan rayuan, bujukan setan, ya kan? Ayah Nabi Adam dengan Hawa kan ya, Allah sudah memberi kasih tempat yang luar biasa sempurnanya, tapi karena bujukan itu Nabi Adam dan Nabi Hawa keluar dari tempat yang sempurna. Padahal kan Gusti Allah sudah memuliakan itu Allah, tapi enggak mematuhi perintah Allah, larangannya dilarang, jadi kemuliaan itu akan musnah atau hilang. Hanya dari yang enak jadi nggak enak. Nah, dalam hal ini, dalam kedinasan bujukan ini, kalau memang positifnya nih menunjang, tidak merubah suasana lebih parah atau hal yang negatif, nah itu dipakai lah ya. Tapi kalau bujukannya ini sengaja mau meruncing masalah atau membuat
pokoknya pandai menyiasati lah. Mencarilah ya Pak, ya, Iya. mencari tahu Iya. orang tersebut itu Mencari solusi Iya, yang solusi sebaik-baiknya, walaupun ingin merubah sikap yang baik, tapi dampaknya semua menerima dengan senang kan itu. Iya. Walaupun itu bertolak belakang, tapi akhirnya sadar, oh iya ya Pak, mohon maaf ya Pak, saya Iya. tadi keliru atau kurang sadar dalam masalah ini kan gitu. Iya. Jadi secara tidak langsung, jadi dulu ini Pak. Jadi secara tidak langsung kalau melihat dari tiga prinsip pembelajaran, pengambilan keputusan, nilai-nilai dalam kebajikan nih Pak, Bapak sudah secara tidak langsung berarti care based thinking ya Pak. Apa itu artinya? Berbasis rasa peduli berarti Nah. tidak semena-mena Bapak ambil yang M based thinking, artinya hasil akhir menurut saya ini yang terbaik, berarti semuanya harus mungkin seperti itu Pak, Ya. atau mungkin yang rule based thinkingnya gitu Pak. Ini sudah jadi aturan loh, harus dikerjakan kan tidak. Kalau yang tadi Nurul simak dari penjelasan yang sudah Bapak perkenalkan, Iya betul. lebih kepada pendekatan personal ya Pak, Kemudian rasa peduli. iya, rasa peduli ya tadi yang sudah saya katakan di depan, rasa itu kan Oke. suci. Oke. Nah, kalau bahasa Arab mungkin Rasul. Oke. Nah, rasa itu tidak ada yang bisa dibohongi, itu rasa ya. Garam tetap asin, gula tetap manis kan itu. Nah, kalau yang lebih fair bagi saya, lebih fair sebelum kita melangkah ke mengatasi masalah ya, itu rasa kita ke depan dulu. Walaupun itu aturannya benar, aturan itu nggak salah, apalagi sudah menjadi keputusan bersama. Tapi apa kita tega dengan rekan kerja kita terus kita mau istilah apa? Ya, memojokkan atau menyudutkan atau memisahkan atau nggak peduli lagi, ya kan, tidak ambil empati kepada yang bersangkutan. Terus gimana nanti? Karena adanya satu mungkin masalah yang beliau langgar ya Iya, Pak ya. tempat kita kerja ini ibarat rumah yang kedua. Al-Jannah itu apa itu Al-Jannah ya apa bahasanya? Kayak gitu. Kurang Rumahku adalah surgaku. Oh, ini Ya, Pak. rumahku adalah surgaku. Iya. Nah sekarang sekolahku ya Iya. atau kantorku ya jannahku juga. Jannah artinya kan damai, senang, bukan nanti jannah ke surga nanti di akhirat. Itu pengertian harfiahnya kan tenang, damai, ya, nikmat lah ya. Nah itu rumahku surgaku, masa kita di rumah nggak tenang, ya gimana rasanya? Kemudian di tempat kerja rumah yang kedua tidak merasakan kenyamanan, ketenangan, kenikmatan, serba bertolak belakang, ya kita mau kerja yang bagaimana? Suasananya seperti itu nggak nyaman. Oke, Pak. Bagus sekali tadi ya Pak. Berarti kalau untuk tadi yang sudah Bapak sampaikan nih, berarti lebih bercondong kepada care based thinking ya Pak, rasa peduli bersama ya Pak. Nah, adakah Bapak pernah mengalami mungkin kasus yang di dalam hal ini tuh lebih kepada kebujukan moral nih Pak, seperti harusnya itu salah, namun demi kebaikan bersama apa ya Pak dilakukan atau mungkin Bapak pilih. Contoh mungkin di sini salah satu peraturan ya Pak yang mungkin itu adalah salah, tapi karena demi kebaikan bersama akhirnya kita tutupi nih Pak, kita tutupi bersama meskipun itu adalah satu yang salah. Oke, adakah contohnya mungkin Pak? Iya, sebenarnya itu banyak banyak. Suatu bujukan itu salah, tapi akhirnya membatalkan atau mengembirakan. Sebenarnya kalau salah itu tetap salah ya. Betul Pak. Tapi demi kebaikan bersama dan akhirnya kan kita tutupi bersama.
ngejar masuk ke ruang, yang ngejar itu pakai senjata, golok dan sebagainya. Masuk ke ruang di rumah saya, rumah di situ juga banyak. Yang ngejar nanya bawa alat tajam lagi, kira-kira dinalar ini kalau saya jujur nih, ini orang mati. Ya kan? Karena jujur ada yang dikedepankan, diutamakan kejujuran, supaya tidak ada hal kesalahan atau dosa pada diri kita. Tapi dinalar kalau saya jujur dalam bahasa menjawab, tapi fatal bagi orang yang ditanyakan itu, akhirnya mati. Apakah dari kejujuran dengan nilai matinya orang itu seimbang? Ya, nyawa dengan bahasa kata jujur mungkin lebih besar menyelamatkan nyawa, kan itu. Nah, disitulah kenapa harus dipilih cara nalar yang lebih bijak, lebih baik, dan menurut Allah itu mungkin ya lebih utama lah. Ya lebih kita oh enggak tadi lalu ke sana, gitu. Makanya padahal sudah masuk di rumah kita. Kalau mungkin untuk contoh di sekolah Pak yang Bapak Ya, hadapi sebagai pemimpin. ya ini hanya istilah ya, atau dalam kiasan lah. Nah kalau contoh di suasana kerja kita di sekolah, ya contoh kan kadang-kadang kita punya dapat anak buahnya dari anak buah dari rekan kerja lah, anak buah dari rekan kerja. Seorang pimpinan kan tidak kurang pengakuan dari rekan-rekan kerja. Pak ini, Pak ini. Itu orang yang dituakan atau yang menjadi orang tua di sekolah. Kita kan menampung informasi dari A sampai berapa orang lah ya, A, B, C dan sebagainya. Kemudian dari tampungan informasi yang disampaikan di rumah ini mestinya dinalar ya, dinalar, dirasa. A bicara ini, padahal satu topik ini, satu subjek tapi informasi bermacam-macam. Tapi di antara bermacam-macam ini ada yang nyeleneh. Nah, secara nalar ini nyeleneh, salah ini salahnya. Tapi setelah dirasa, efeknya malah lebih baik, gitu. Bisa menyadarkan yang bersangkutan. Gitu. Pak, contoh. Tugasnya kalau melaksanakan tugas hari itu semuanya sendiri. Kita komitmen sesuai dengan hasil keputusan bersama. Sudah ditegur berkali-kali terus seperti itu. Dari sekian orang kan mungkin ada alternatif atau solusi yang biasa-biasa saja. Ini satu orang bebas yang sekolah, tinggal tekan saja mau kerja di sini apa luar, daripada merusak lingkungan Pak, kan gitu. Nah, daripada merusak lingkungan pekerjaan kita gimana Pak? Nanti kan masyarakat juga dampaknya kalau mengurangi dan sebagainya. Kan bahasa baik kan ya? Betul Pak. Ya bahasa baik bagi yang tidak cocok. Betul. Bujukan moralnya itu memang baik, tapi hasil akhir nantinya kan mungkin melihat dari personalnya gitu Pak ya. Siapa yang mengatakan gitu. Ya, ini bujukan ini kan ekstrim. Betul. Nah, bujukan etika ini kan ekstrim. Betul, bujukan moral. Seorang pimpinan kan masuk tebel. Betul. Langsung to the point, mau masuk, mau lanjut, apa keluar. Betul. Ya kan itu. Nah, tapi yang lain kan cuma Pak, dudukan aja dan sebagainya, kan damai-damai aja. Nah ini yang satu orang ini ekstrim, gampang lah Pak, mau betah di sini, apa mau keluar. Ini salah satu di antaranya. Nah,
seorang pemimpin kan karena ini masalah ini orang ini hanya satu kali dua kali apa sudah berkelanjutan sudah menjadi tabiatnya dia. Nah kalau baru satu dua mungkin dengan cara yang damai ya. Nah ini karena sudah menjadi karakter dalam tabiatnya dia dan ini yang ya pokoknya sudah kebiasaan lah ya, sudah dari tahun ke tahun dan dampaknya sudah dirasakan oleh dewan guru termasuk anak termasuk lingkungan. Nah seorang pemimpin harus ambil tindakan tegas. Jadi yang tadi dipilih dengan kebijakan dengan apa rasa mengedepankan dengan apa itu iya tadi yang sebelumnya ini dilema etikanya ya, kita ambil sikap yang sedikit ekstrem atau mungkin katakan bukan sedikit lagi ekstrem ya kan. Nah panggil kan kita panggil duduk tanya yang baik-baik tapi nanti ujungnya kan keras. Nah, seorang pimpinan kan harus menyampaikan apa sih maksud pimpinan manggil si A. Saya utarakan sampaikan dulu Bapak ada punya rasa nggak dipanggil saya untuk apa kan itu pancing dulu kalau bahasanya nyambung kayaknya ini Pak kan gitu. Kalau dasar itu double tahu Pak berarti ada kesadaran iya sosial sendiri ya Pak tahu nggak ada feeling apa-apa enggak ya saya ingin double ke orang kan ya kalau cuek atau nggak peduli kan sikapnya ya seperti itulah di antaranya. Tapi kalau tidak peduli tapi masih ada rasa kan ya mungkin seperti itu Bapak. Oke kalau memang belum tahu sampaikan secara apa adanya. Kalau sekolah barulah tapi di situ apalagi sudah lama kan enak ya ajarnya enak. Ini coba yang lama. Saya ini mengamati Bapak bukan hanya 1-2 hari, bukan hanya bulan per bulan, tapi ini sudah tahu bertahun. Terus banyak temuan-temuan yang janggal, yang kiranya dirasa membahayakan kondisi sekolah. Apakah Bapak tidak ingin ada perubahan yang lebih baik kan itu? Betul. Atau sebelum mengatakan baik, apakah Bapak ingin menyadari atas tingkah laku yang dirasakan sendiri? Menyadari sosialnya. Kalau ada kesadaran, berarti kita tinggal menunggu actionnya, komitmennya. Tapi tidak menyadari, akan saya sadarkan. Kan itu. Kalau nggak mau, ini keputusannya. Di surat sudah saya buat. Tinggal Bapak baca, dipahami, tinggal pilih. Kalau Bapak ingin istrinya mau bekerja di sini dan mau ikuti aturan main di sekolah ini. Ada suatu pimpinan kita ambil dengan perasaan kebijakan yang seluas-luasnya yang fresh, tapi ada kalau juga seorang pimpinan harus punya keputusan yang berani, yang keras, dengan tujuannya ya baik, jangan nanti tidak baik. Malah membuat keputusan tapi membuat hasil akhirnya tidak baik untuk orang tersebut ya Pak. Makanya sebelum tindakan ekstrem ini dibuatkan atau disampaikan, kita runtut permasalahannya. Kalau setelah kita sering permasalahannya, kamu menyadari nggak? Kamu ngakui nggak perbuatan? Kalau memang egonya tinggi mungkin ya ngotot ya. Tapi kalau yang dia Pak saya akui. Tapi bagaimana sih Pak?
saya memang seperti itu umpamanya. Nah, Anda bekerja mau berbuat baik demi kebaikan diri Bapak dengan lingkungan, atau maunya seperti ini saja, gitu. Oh, ya. Nggih. Berarti tadi rujukan moralnya memang kalau melihat peraturan itu mungkin sudah salah ya Pak, karena sudah menyalahi peraturan yang biasanya kan kalau kode etik guru itu kan akan dipanggil berapa hari atau berapa sering terlambat atau mungkin apa dengan manajemen waktunya kurang disiplin, biasanya ada teguran, ada apa, apalagi ini yang saya apa sih ya Pak dengarkan dari bapak-bapak kan tadi kan Pak Bagja kan tadi menyampaikan, apalagi ini udah bertahun-tahun dari guru yang sudah menyampaikan ke Bapak, harusnya kan ada surat teguran atau surat peringatan untuk keluar atau gimana nih Pak. Cuman melihat dari aturan itu ternyata Bapak pilih untuk mempertahankannya, artinya ada satu bujukan moral, adanya komitmen lah ya Pak. Ya, Komitmen untuk memang harus komitmen. untuk tersebut jauh lebih baik lagi. Alhamdulillah pembicaraan hari ini sungguh sangat luar biasa sekali nih Pak. Sudah selesai Bapak, saya belajar banyak nih. Jadi walaupun saya belum menjadi pemimpin nih Pak. Ya, itu tadi Saya kan belum. impian. Oh nggih, impian, cita-cita nggih Pak nggih. Tapi bukan ambisi juga Pak. Nggih. Jadi apa ya Pak, selagi memang impian ilmu nggih Pak nggih. Saya ikuti, saya ikut alurnya nggih Pak nggih. Saya pelajari untuk menambah wawasan ilmu juga. Jadi mungkin apa ya Pak, saya belum jadi pemimpin tapi ruang lingkup saya itu panggil sepertinya untuk belajar untuk diri saya sendiri dulu Pak. Meskipun saya bukan menjadi seorang pemimpin untuk saat ini dia panggil yang secara luas, dalam artian kalau Bapak kan pemimpin dalam satu sekolah nih, tapi kan karena hari ini kita sudah sharing, ngobrol, wawancara nih Pak tentang nilai pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan ya Pak. Tentunya ini juga sangat bermanfaat untuk diri saya sendiri Pak, yang saat ini memang belum menjadi seorang pemimpin Bapak. Tadi sudah saya ngomong. Nggih. Karena malah itu jadi pemimpin. Nggih, betul Cuma Bapak. impian yang kedua atau yang ketiga. Nggih. Gitu. Amin, 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 amin. Tapi tadi yang sudah sekilas Bapak sampaikan sudah saya rasakan nih Pak, bagaimana itu apa ya Pak ya, yang harus Bapak hadapi, yang harus Bapak lakukan untuk menyiasati berbagai macam permasalahan yang ada di sekolah. Yang insya Allah melalui gambaran wawancara ini saya banyak belajar tentang satu hal, pengambilan keputusan yang tentunya berdasarkan dengan modul yang sudah pelajari nih Pak, pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan, apalagi nanti sebagai seorang pemimpin masa depan nanti nih Pak. Terima kasih atas segala waktunya Bapak, sehat selalu. Terima kasih atas segala waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini hari Sabtu tanggal 15 April 2023 saged kepanggih kali Ibu selaku Kepala SDN Siasem 02 dengan Ibu Zulfitri SPD. Alhamdulillah Ibu hari ini sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat. Nah, yang pertama tentunya saya mengucapkan banyak terima kasih Ibu. Hari ini alhamdulillah sudah diberi kesempatan bertemu dengan Ibu. Ibu juga sudah meluangkan waktu untuk saya sendiri. Tentunya di sini saya ingin belajar banyak dari Ibu sebagai pemimpin dalam satu pembelajaran Ibu. Tentunya di sekolah. Ini terkait dengan tugas saya, tugas calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Brebes, yaitu berhubungan dengan tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1 pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Nah, yang saya tahu melihat Ibu sebagai pemimpin itu prestasinya cukup bagus ya Bu ya. Saya lihat dari prestasi peserta didik Ibu yang di setiap ajang selalu muncul di berbagai ajang talenta Ibu ya tentunya.
di Kecamatan Wanasari, itu saya lihat pasti tidak jauh dari seorang pemimpin yang luar biasa itu. Ya. Nah, di sini nih Bu, kira-kira adakah selama Ibu menjadi kepala sekolah menemui satu permasalahan yang mungkin menurut Ibu itu suatu permasalahan yang memang sebenarnya itu baik, tapi Ibu harus menentukan keputusan yang terbaik seperti itu. Iya. Silakan. Permasalahan yang ada di sekolah ya. Betul ya. Iya. Kadang ini khususnya dalam pembelajaran, dalam kegiatan belajar ya. Keinginan dari mungkin dari kepala sekolah itu sudah merencanakan kegiatan-kegiatan yang sudah terprogram. Cuma kadang dari pihak guru kurang klop misalnya programnya. Ini karena mungkin sudah banyak pekerjaan guru mengajarkan, jadi ini untuk membimbing siswa atau dalam kegiatan khususnya kegiatan belajar mengajarnya itu kurang karena mungkin zaman sekarang ya pakainya sudah bisa dituntut dengan pakai IT yang padahal sudah disarankan fasilitas yang ada di sekolah digunakan. Jadi cara mengajarnya pun memakai fasilitas yang ada yang seharusnya sekarang IT. Saya sudah sering menyarankan untuk membuat PowerPoint supaya nggak bosan. Coba sekali waktu, tidak setiap hari nggak apa-apa, tapi sekali waktu itu kita gunakan pakai yang pembelajaran yang menyenangkan gitu. Kan ini sudah download aja kan kayak itu. Misalnya panjenengan mau mengajarkan lagu yang mau copat, kan di kelas tinggi atau kelas rendah pun ada, dari kelas 4 itu sudah ada mau copat. Itu jenengan nggak bisa, tapi langsung aja pakai download sudah disimpan di HP atau di laptop. Pelajar itu terus didengarkan ke anak. Nanti anak kan ikut, lama-lama bisa. Ya dulu di kelompok 1 waktu saya masih guru juga begitu. Karena kan kayak mau coba kan harus pas ya, itu nadanya harus pas. Maka pakai itu setiap pelajaran mau coba saya dengarkan terus lagunya yang ada di buku itu saya downloadkan terus didengarkan. Akhirnya anak-anak bisa ngikuti, tidak buta sama sekali. Berulang. Iya berulang. Guru kan guru ya khususnya kan daerah Brebes kan nggak fasih untuk menuturkan bahasa itu. Iya kan harusnya supaya pas pelotnya, arasnya kan harus pas. Jadi paling tidak asing lah anak-anak untuk ini. Saya juga menyarankan ke anak-anak lagu-lagu dolanan, cari aja, banyak sekarang udah banyak Google, ada YouTube, silakan cari untuk nyenengan nggak bisa ini ada di download disampaikan ke anak, itu pasti anak-anak bisa senang mengikutinya. Kata ya kendalanya repot memasang-masang ya minta bantuan yang lain nggak apa-apa, dibantu yang lain, gantian pakai LCD-nya terbatas tapi gantian untuk hari ini mau yang dipakai kelas berapa kayak gitu. Pokoknya jangan monoton itu terus kan jadi tidak menyenangkan. Dan saya sudah menyarankan untuk pembelajaran ini yang pakai model pembelajaran. Pada model pembelajaran pakai yang head number, role playing, jigsaw, kan macam-macam pakai itu. Ya itu saya sering udah memberikan masukan ke guru, tinggal kreativitas gurunya. Tapi ada sih terutama guru-guru yang masih muda semangat itu sering pakai IT, sering ini ya. Jadi saya sering keliling dipakai ini ya apa. Jadi ada monoton. Tapi kalau yang mungkin kurang di IT akhirnya kan sungkan, males. Nah kemarin kan ada supervisi di kelas ini
apa ya, belajar untuk memakai itu Canva Iya, ya. Canva, Iya. iya, gitu. Ya itu sekali anak kan seneng lihat Betul. ya, beda dan apa, nggak selamanya di kelas, di luar kelas nggak apa-apa dengan Iya. permainan kayak Oke. gitu ya gitu. Dan saya kepinginnya juga setiap minggu mengevaluasi guru-guru mengajarnya gimana. Kalau ada kesulitan disampaikan, nanti bisa diselesaikan, ayo cari solusi bareng-bareng kayak gitu. Saya sering memberikan arahan begitu, apa yang ada kesulitan apa maksudnya, dan apa ya kita bareng-bareng untuk diskusi, untuk bisa saling mengisi. Dari yang muda kan masih semangat, jadi yang cepat mencerna ya, cuma sekarang bisa memberikan penalaran ke ini, ke yang pemahaman yang ya sudah mungkin ya sepuh ya, jadi ini kan saling membantu. Iya, saling membantu. Jadi kayak bareng-bareng semangat lah kayak gitu. Ya udah belajar alat peraga juga sering di Gembor harus pakai alat peraga lah. Medianya dipakai. Evaluasi untuk semuanya dipersiapkan matang, jadi insya Allah anak-anak bisa lebih semangat untuk belajar, mungkin hasilnya akan lebih baik. Iya. Alhamdulillah, tadi yang sudah Nurul simak nih Bu, Iya. dari yang sudah Ibu utarakan itu sudah sangat luar biasa nih Bu. Artinya sebagai seorang pemimpin ingin rasanya, tapi apalah daya, karena dalam suatu masalah sekolah itu butuh kolaborasi nih Bu ya tentunya. Tapi tadi yang saring juga, ternyata di sini memang kalau kolaborasi sudah bagus ya Bu. Hanya saja mungkin kemauan dan niat yang memang tidak dipungkiri ya Bu, sebagai orang biasa kadang ada semangatnya hari ini, nanti besok sedikit dong mungkin ada 50% sudah pakai, jadi 50% ngikuti, 50% masih belajar, jadi sering dibantu lah, kadang-kadang ya pakai tapi masih jarang. Artinya sudah cukup bagus ya mungkin perkembangan untuk pemanfaatan IT dalam kegiatan pembelajaran ya mungkin. Nah tadi yang sudah Ibu sampaikan juga mungkin Ibu ingin melaksanakan adanya refleksi ya Bu, dan evaluasi, dan tentunya dari hasil refleksi evaluasi kita bersama dalam suatu sekolah kita cari solusinya nih Bu, untuk untuk kesulitan apa gitu ya dalam kegiatan KBM-nya gitu. Luar biasa sekali Bu, ini satu program yang Ibu inginkan satu minggu ingin adanya refleksi evaluasi sama ayo kita cari solusi bersama itu. Yang Nurul tahu kayaknya mungkin untuk pemimpin belum berpikir sampai ke sana ya Bu, hanya biasanya pas supervisi saja mungkin dia laksanakan tapi ini Ibu sudah sungguh sangat luar biasa sekali dengan nanti perwujudannya Bu. Saya mau belajar lagi nih sama Ibu nih, alhamdulillah. Nah dalam menghadapi permasalahan ini Bu yang Ibu sampaikan tadi nih, adakah mungkin langkah-langkah yang tadi sebenarnya sekilas sudah Ibu sampaikan ya Bu? Ada kita mengajak untuk berkolaborasi, saling membantu, yang muda mungkin yang membantu yang belum paham IT. Nah tentunya tadi juga sudah sekilas melibatkan ya Bu ya semua guru yang ada di sekolahan tentunya, artinya adanya kolaborasi. Tapi dalam hal ini nih Bu, untuk lebih adanya komitmen bersama nih Bu, ini apakah Ibu mempunyai langkah-langkah yang lain selain tadi yang Ibu sampaikan? Mungkin ada semacam apa gitu, langkah-langkah ini berarti kayak kegiatan KBM-nya atau yang tadi Ibu sampaikan tadi pembelajaran tadi Ibu sudah sampaikan langkahnya, kita bisa kolaborasi, kita bisa saling membantu, mengisi. Apakah mungkin Ibu punya langkah-langkah yang lain yang selain tadi Ibu ingin satu minggu saya melaksanakan evaluasi nih? Jadi RPP-nya juga itu harus ada ya, berarti RPP semua kan sudah lewat KKK udah ada, tinggal dibuka kemudian
mana-mana itu koreksi, kan bisa dievaluasi di situ masih cocok dengan belajar di sini apa tidak, kayak gitu. Tidak asal membuat karena di KKB itu kan sifatnya umum. Betul. Nah, disesuaikan di sekolahan sini ya. Kira-kira mampu anak sini apa tidak. Nah, terus apa yang di situ, peralatan apa yang tidak ada, kan berarti harus dievaluasi dulu. Nah, nanti setelah itu kita benar-benar menyiapkan segala sesuatunya dari tadi modul pembelajarannya, terus media pembelajarannya harus disiapkan benar, kemudian mungkin alat evaluasinya kan asesmennya gitu iya, asesmennya harus dilihat, entah itu lisan, entah itu praktek, entah itu tertulisnya, itu kan harus itu, dan harus ada tindak lanjut guru mengevaluasi itu mana-mana yang belum tercapai kan harus ada tindak lanjut, mungkin ini nanti bisa diperbaiki apa nanti dilanjutkan dengan yang lebih mungkin lebih tinggi ininya levelnya gitu kan, kayak gitu. Jadi komitnya guru itu harus benar-benar harus menyiapkan segala sesuatunya ini untuk perangkat pembelajarannya setiap harinya itu memang harus ada keniatan diri sebelum mengajar, itu harus sudah menyiapkan apa untuk besok. Saya sudah memberikan contoh mana ini kalau untuk SD yang sudah maju itu panjenengan sudah selesai mengajar, siang itu sambil menunggu nanti pinjul, menyiapkan nanti besok mau apa, kayak gitu kan, menyiapkan administrasi apa, mungkin membuat PowerPoint kayak, menyiapkan alat peraga untuk besok. Jadi besok nanti mengajar sudah ada gambaran, jadi udah ada gambaran, tidak besok mau ngajar apa ya kan, ya kan? Jadi udah ada gambaran. Nah antara jam 12.25 sampai jam 2 itu menyiapkan untuk besok. Jangan mana apa sih ya sampai jam loro, itu kan itu berarti kan kita sudah diberi waktu 1 jam sampai jam 2. Nah ini kalau misalnya mau ada kekurangan atau les tambahan pelajaran ya itu di saat anak-anak sudah selesai pelajaran, ya mungkin istirahat sebentar, anak-anak makan, itu dilanjut ke ini pendalaman materinya, supaya karena apa? Karena di sini kan sore nggak mungkin karena madrasah, jadi kita ambil sore itu nggak bisa, bisanya ya itu setelah pembelajaran selesai disambung sampai jam 2 itu nggak apa-apa. Demikian juga ekstrakurikulernya, ekstrakurikuler di sini, saya di sini mengingatkan ke guru-guru coba untuk ekstrakurikuler yang selain hari Jumat itu bisa setelah jam pelajaran selesai. Jadi nanti dari ekstrakurikuler sampai jam 2 nanti anak kan madrasah. Betul. Nah kalau yang Jumat kan libur, silakan setelah jam 2 boleh. Kayak misalnya pramuka yang wajib itu, terus eskul pencaksilat ada, malam hari juga ada. Itu Mbak Fitri 2 kali, yang Jumat sore ada, yang malam hari ada. Iya malam sama teman-temannya. Jadi kalau yang selain hari Jumat kayak misalnya olahraga, mungkin ada PTQ atau apa itu yang agama, mafsi ya, hubungan dengan mafsi ya, setelah pelajaran selesai anak istirahat, ngisi ini dulu, mungkin makan-makan dulu, baru ini dilanjut ke program yang akan dilaksanakan itu. Jadi waktunya nggak sore karena terbentur madrasah. Kalau nggak madrasah kan setelah jam 2 silakan, kayak gitu. Terbentur dari waktu itu untuk madrasahnya. Jadi kalau yang Nurul simak tadi nih Bu, yang sudah Ibu sampaikan, komitmennya intinya berarti bagaimana caranya seorang guru atau pendidik itu membuat suatu, ini tentunya untuk kegiatan KBM gitu ya tadi ya. Berarti itu untuk mempersiapkan perangkat pembelajaran yang matang ya Bu.
Kemudian yang kedua, tentunya tadi sudah sekilas Ibu sampaikan, ternyata sudah begitu komitmen dan konsistennya dalam pembagian waktu ya Bu ya. Nggih, baik KBM sudah ditentukan maupun dalam ekstrakurikuler. Sangat luar biasa sekali Ibu, program yang Ibu sampai malam pun masih ada ekstrakurikuler. Sungguh luar biasa. Nah Ibu, dari permasalahan yang sudah Ibu sampaikan tadi sekilas Ibu, bisa juga permasalahan yang lain yang mungkin bisa Ibu ceritakan ke saya, tapi ini yang mungkin bagaimana cara Ibu bisa membedakan apakah masalah yang Ibu hadapi itu termasuk ke dalam dilema etika atau mungkin yang termasuk ke dalam bujukan moral Ibu. Misal dilema etika yang Ibu sampaikan tadi dalam pembelajaran, mungkin yang tua maupun yang muda harus ada bisa etika IT misalnya Bu, tapi karena gimana ya, kan udah sayanya malas lah, yang udah tuh masa harus dikonjong-konjong, harus bisa, itu kan berarti dilema sekali lah gitu ya. Nah adakah mungkin yang permasalahan lain yang mungkin bisa Ibu sampaikan terkait dengan mungkin dilema etika yang bisa moral ya. Iya Bu, Bu. Bisa di luar dari KBN. Kalau tadi KBN kan mungkin berkaitan dengan siswa nih Bu. Iya. Monggo Ibu. Iya, kalau yang udah ini ya, maksudnya guru dewasa itu kan ya memang ada toleransi sih, maksudnya untuk yang dewasa. Yang muda-muda itu tadi bisa membantu yang dewasa, yang kurang IT-nya. Kita mau saling membantu, saling mengisi aja lah, saling mengisi. Iya, saya pribadi juga mengerti seumur kayak seperti saya juga kan kurang begitu ahli lah dalam IT, kurang begitu pinter. Jadi itu sering minta bantuan sama yang muda itu. Dan yang mau belajar juga banyak, yang mungkin kadang jenuh, mau pensiun, jadinya ya pasrah ada juga. Itu dilema sekali ya sebagai pemimpin ya Bu. Pasrah. Tapi itu ya tapi kan sebagai pemimpin sekali waktu Pak, nanti dibantu itu. Memberikan semangat. Mau pensiun jangan apa ya namanya, sudah lah mau pensiun jadi semangatnya kendor. Semangatnya. Tapi alhamdulillah kalau yang masalah kedinasan kita semangat. Iya, sampai jam 2 pun semangat. Iya. Kegiatan yang lain juga semangat berangkat. Cuma dalam pembelajarannya aja yang jarang mengikuti yang sedang berkembang. Iya, yang sekarang apa itu. Belum nggak sampai pikirannya, nggak sampai ke situ. Ya sekarang kan pakai ini pengajarnya dengan ini gitu kan belum. Nah, tapi maklum mengerti, tapi tidak henti-hentinya diberi ini aja motivasi dan nanti sekali waktu dibantu ya direwangi biar nggak sama sekali lah kayak gitu. Ya solusinya seperti itu kali masalah. Kolaborasinya juga cukup bagus nih Bang. Artinya Ibu sudah berusaha untuk memotivasi, tapi itu kembali lagi dilema Ibu ya untuk guru-guru yang udah dewasa. Enggak pikirannya. Mungkin juga butuh pendampingan khusus ya Bang ya. Tetap sebagai sang pemimpin juga tak henti-hentinya selalu memotivasi ya Bang ya. Nah, apakah ada langkah-langkah yang mungkin tertentu nih Bu dalam suatu masalah nih, suatu tindakan yang mungkin Ibu ambil yang insya Allah nih Bu, yang insya Allah itu menurut Ibu itu yakin Bu bahwa tindakan yang sudah Ibu ambil itu ya itu saya tepat gitu Bu. Tapi apa ya Bu, tentunya tadi kembali lagi kepada komitmen ya Bu ya. Saya komitmennya seperti ini, tapi saya langkahnya seperti ini. Apakah saya sudah tepat atau menurut Ibu, atau mungkin ngapunten Ibu namanya pemimpin ya Bu ya, harus melihat kepentingan itu kan untuk bersama gitu ya, tidak melihat satu sisi saja. Apakah ada Ibu mungkin? Iya. Kadang itu
komitmen saya, terus program-program saya seperti ini. Kita melihat lagi ke kondisi sekolah, kondisi guru juga. Jadi memang untuk semangat saya tidak sama dengan guru mungkin. Jadi kan, nah ini kadang saya didiskusikan, musyawarahkan. Kembalikan lagi ke kemauan guru itu apa, kemauannya gimana. Saya sampaikan seperti ini, kemauan guru, ya kemauan guru seperti ini. Jadi saya ini kalau memang masih bisa diterima, maksudnya secara logika diterima dan masih baik itu, ya kita laksanakan apa yang mau dimauin guru-guru. Kalau misalnya tindakan itu sudah melenceng atau mungkin berbahaya, berbahaya, ya saya cegah, maksudnya tetap komitmen saya seperti ini. Jadi jangan yang itu kan, berarti program saya seperti ini. Tapi kalau guru-guru maunya seperti ini, tapi dampak efeknya itu nggak bagus, saya tidak turuti. Tapi kalau yang misalnya ya masih ada pertimbangan dan itu masih baik, tidak ada dampak yang negatif, monggo ya saya laksanakan bareng-bareng, asal bisa melaksanakan dengan baik, menjaganya kayak gitu. Hari-hari ya tanggung jawab guru masing-masing kayak gitu. Tapi kalau yang masih kayaknya ini yang nantinya tidak bagus, ya saya tidak setuju. Ya diskusikan mana yang baik, mana keinginannya apa guru kan kayak gitu. Jadi tidak otoriter saya. Saya berusaha tidak jadi kepala sekolah itu tidak otoriter. Jadi monggo semua keinginan guru, aspirasi semuanya itu saya tampung semua. Jadi kira-kiranya baik yang mana. Guru-guru nanti kan ini ya memberikan tanggapan. Nah, masukan. Iya, jadi saya tidak harus ini itu tidak. Saya nggak seperti itu. Jadi kalau memang sudah mereka kesepakati kan jadi enak legowo. Saya tidak memaksa. Jadi sudah kelegaan hati mereka, sudah mau melaksanakan dengan baik kan kayak gitu. Kalau salah lah baru jangan kan kayak gitu. Saya baru melihat sisi baik buruknya. Dan tentunya sebagai pemimpin itu tentunya programnya sudah ada gitu. Sebenarnya sudah tersusun rapi, tapi berhubung ibu juga tidak melihat kepentingan sendiri sebagai saya pemimpin loh, saya yang berhak mengatur gitu. Tapi tidak, di sini yang menurut tangkap itu ibu sudah sangat terbuka sekali dengan rekan sejawat, dengan stakeholder yang ada dalam satu sekolah. Kemudian ibu juga menuntun ya Bu, ini sesuai dengan filosofi Hajar Dewantara nih Bu. Kita ternyata tidak menuntun dengan peserta didik saja, tapi kita pun sebagai pemimpin ternyata harus menuntun rekan kita. Jadi mungkin dengan secara gamblang di sini tidak adanya aku pimpinan, kamu bawahan, atau gitu ya. Makanya sistem among. Terus ibu sudah jauh lebih paham ini. Sistem among. Dan tadi yang saya tahu juga tidak ada paksaan ya Bu ya. Meskipun dalam satu program mungkin dalam satu forum diskusi itu ada yang memberikan tanggapan atau memberikan masukan, tapi sama-sama saling melihat sisi baik dan buruknya. Kalaupun memang baik, ayo kita laksanakan bersama. Kalau memang nggak baik ya stop, jangan. Atau mungkin perlu evaluasi ya Bu ya, untuk jangka panjang atau pendek itu nanti seperti apa dampaknya untuk sekolah. Tentunya sebagai pemimpin ya Bu, karena yang belum tahu tuh kalau ada apa-apa pasti pemimpinnya siapa? Karena pengambil keputusan pun saya dulu sama musyawarah sama dewan guru, kalau memang cocok dan baik saya menurut monggo. Tapi kalau nantinya nggak baik, saya pasti jangan. Jadi saya sebagai pemimpin yaitu kita menggunakan kekuasaannya, berarti jangan kayak gitu. Tapi kalau masih baik, masih bisa,
ya berarti bareng-bareng ayo. Jadi Oke. tidak otoriter lah semuanya. Dalam Oke, sekolah pun bagus sekali. iya, dalam kesehariannya pun begitu. Bukan dari kegiatan belajar, tapi kesehariannya pun seperti itu. Monggo yang mana. Tapi kalau yang nggak baik ya saya itu jangan nanti itu. Kalau administrasi kayak kerja-kerjanya ini, saya pinginnya guru-guru itu tinggal tinggal jalan. Komitmennya Ibu ibaratkan, Iya. yuk niat yuk kita Iya. jalan bersama. Kalau sekolah mau membuatkan apa? Ya kan saya sudah menyiapkan. Itu sudah sangat luar biasa sekali. Administrasi kelas saya Iya. sudah buatkan semua, fotokopi jilid semua, bagi wis diisi begitu. Iya. Jadi tidak hanya saya ngomong nanti buat ini enggak. Oke. Ini nanti diisi kayak gitu. Jadi kan saya sudah setengah 50% sudah saya. Ibu udah action ya. Iya, Bu, ya? udah 50%-nya sudah saya siapkan. Tinggal 50%-nya ayo diisi Bu. Kadang juga masih kosong kan kayak gitu. Ini kan belum diisi. Ya. Jadi kalau yang dari nol sama sekali guru-guru mungkin memulainya berat. Okay. Ya, makanya saya sudah bikinkan tinggal ayo isi. Ya, Betul, ini Ibu. sudah. Saya buat ke satu buku itu prinsip kelasnya sudah. Oh, Masya Allah. Apa-apapun jadwal pelajaran pun bukan guru yang bikin tapi saya yang bikin. Masya Allah. Iya. Jadwal tinggal pakai ini jadwalnya. Silakan. Gimana untuk? Oh ini Bu digeser ini. Oh ya, saya ketik lagi. Nggak apa-apa. Saya berulang-ulang nggak apa-apa. Kalau cocok, nah saya kembalikan lagi ke guru. Ini agama di sini, olahraga di sini udah cocok belum kan kayak gini. Terus nanti ya Bu ini agama hari ini di sini. Oh ya, dirubah lagi. Saya udah buatkan jadwalnya sudah. Daftar nilai kelas 1 dan kelas 4 pun saya yang bikin. Masya Allah. Iya, ya. Kan kemarin Pak Salim aja ke sini. Oke. Kan udah bikin jodoh Pak. Ya. Kan kemarin buat mengumpulkan data nilai itu kan dari sini. Oh, Masya Allah. Iya. Luar biasa sekali Bu. Itu saya udah pertama saya tidak langsung ke elemennya, maksudnya hanya berapa kali pakai elemen tapi enggak pakai pertemuannya. Minta Pak Salim itu sesuai dengan tujuannya ada berapa. Saya rubah lagi nggak apa-apa. Yang penting kan saya sudah berusaha membuatkan. Jadi mereka kelas 1 dan kelas 4 untuk kurikulum merdeka kan nggak begitu paham. Betul. Bagaimana penilaiannya, bagaimana, rasanya gimana. Ya saya belajar sedikit-sedikit memahami, saya buatkan ketik Mbak. Saya nyuruh lah ya guru ketik print. Nah ini buatkan berapa pelajarannya langsung cerut jilid lagi. Luar biasa sekali. Tinggal keren aja loh guru-guru tinggal melaksanakan. Saya udah coba membantu kayak gitu. Aikin juga pun kayak gitu. Saya udah hitung tinggal isi isi semua kan udah semuanya beres. Isi nggak mikir lagi sih ini berapa ya 2 menit ya. Jadi sudah ada pembagian menitnya. Saya sudah hitungkan semuanya. Per bulan kan beda. Betul. Iya. Cara menghitungnya bagaimana? Kan minggunya, Seninnya ada berapa, Selasanya ada berapa? Itu kan tiap bulan beda. Setiap mingguannya juga udah beda. Iya. Hari efektifnya berapa? Kayak gitu. Masya Allah sekali Bu, bagus sekali ini. Sudah saya siapkan semuanya. Saya ingin guru-guru itu biar kerja itu beban banget. Berat banget gitu ya. Jadi separuh udah saya bantu kayak gitu loh. Terus saya dikasih ngemet. Ini saya buatkan konsepnya, silahkan dilaksanakan kayak gitu. Makan kayak gitu. Saya pengen kayak gitu. Apapun saya kerjakan, ayo terus tinggal actionnya aja kayak apa. Saya kepengen guru pengennya fokus, fokus mengajar bagaimana di kelas supaya menghasilkan anak didik yang berkualitas. Iya, pengen luar gitu. biasa. Iya. Ya alhamdulillah ya. Sebagian ya. Banyak prestasi di bawah yang terlihat itu cara biasa getirnya itu kan ya alhamdulillah semangat. Dan saya dampingi sampai sore dampingi. Bagus sekali Bu. Artinya mungkin tadi yang tangkap juga nih Bu, sebagai pemimpin tidak bahasa Jawa itu jargon ini. Iya. Ada kongkong-kongkong. Oh iya. Luar biasa. Ibu langsung ada actionnya ini lah tak buatkan, tinggal mengisi
bagaimana komitmen kembali lagi ya. Alhamdulillah luar biasa nih Bu, banyak sekali ilmu yang saya dapatkan nih Bu. Apalagi nih kaitannya nih Bu, ngapunten nih kan mungkin Ibu sudah dengar sebagai CGP itu suatu saat nanti bisa jadi kepala sekolah nih, jadi pemimpin, jadi pengawas, itu satu bonus nih Bu yang luar biasa. Tapi ini jauh lebih berharga Bu, ilmu yang sungguh sangat luar biasa dari para pemimpin kita nih Bu, apalagi ini khususnya Bu Zul nih di SD Siason 2 nih, sungguh sangat luar biasa sekali. Nah, dari modul 3.1 nih Bu, yang Nurul pelajari tentang pengambilan keputusan yang berdasarkan nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin Bu. Ini di dalamnya ada 3 prinsip Ibu. Nah, dalam 3 prinsip pengambilan keputusan ini Ibu menghadapkan atau mungkin pilih yang mana nih Bu? Nah, 3 prinsip itu ada end-based thinking, itu artinya berarti berpikir berbasis hanya melihat hasil akhir Ibu. Ya, kemudian yang kedua rule-based thinking, yaitu tentang berpikir berbasis peraturan. Nah, saya kepala sekolah nih, pemimpin, peraturannya begini ya, kamu harus mengikuti saya kan gitu ya Bu. Kemudian care-based thinking-nya nih Bu, berbasis rasa peduli ya, bersama. Melihat dari permasalahannya Ibu sampaikan banyak sekali Bu yang luar biasa. Itu Ibu pilih yang mana nih Bu dari 3 prinsip yang ketiga? Yang harus care. Iya. Antara pemimpin dengan namanya guru itu kan harus care. Jadi tidak ada tutup ya, namanya saya harus sini, dia harus sana, nanti ada rahasia-rahasia itu kan udah. Ada pembatas yang nggak ada ya. Care, jadi kita saling terbuka. Saling terbuka. Permasalahan apapun harus terbuka. Saya tahu, guru tahu. Itu ada apa-apa. Tapi kalau misalnya ada kejelekan yang ada di sana kan saya simpan. Maksudnya ada yang kurang cocok. Barangkali saya sampaikan semuanya, guru-guru terus timbul. Ini kan emosi kadang ikut-ikut itu ya, ini jengkel. Jadi mana-mana yang perlu disampaikan ke guru, mana yang harus disimpan saya kan kayak gitu. Jadi nggak semuanya dibeberkan ke guru-guru, kasihan nanti emosinya meledak-meledak kan biasa sekali Bu. Jadi harus care sama teman, itu juga harus care. Nah, itu apa pokoknya terbuka itu tadi ya. Mau guru maunya apa ya, maunya bagaimana. Tiap harinya pun kegiatan apapun saya minta gimana menurut panjenengan mau yang mana ya, gimana ini ya. Jadi nanti cari yang terbaik kayak gitu. Ya nanti cari yang terbaik tengah-tengah ya. Nanti ya, gimana nih setuju ya baru kayak gitu. Semuanya kalau kegiatan apapun pasti saya pertimbangkan dan saya kembali lagi ke guru-guru. Maunya yang mana coba kayak gitu. Dari yang tidak baik enggak, pokoknya yang semua baik-baik. Mana yang terbaik kayak gitu. Meskipun kadang sebagai pimpinan Ibu kepala sekolah juga ada atasannya gitu. Atasannya mintanya ini, sebenarnya itu juga masuk ke dilema juga gitu ya. Tapi bagaimana lagi, saya harus care dulu nih di sekolah gitu ya. Kayak masalah kedisiplinan waktu juga itu ada toleransi banget kan ya. Misalnya kan sampai jam 2. Ini untuk aturan pinjer itu, kalau pinjer kan nasib sendiri langsung ke PKD sebetulnya, tapi di sekolahan ada maksudnya loyalitasnya ke pemimpinnya. Berarti kan saya ngomong begini, anak buahnya nurut kan begitu. Maksudnya apa yang kalau ada kepentingan memang tidak bisa monggo izin sekali waktu nggak apa-apa. Tapi kalau mau izin terus nanti bisa kembali lagi untuk pinjam, soal kepentingan diri sendiri juga. Melatih kedisiplinan kerja, melatih kedisiplinan waktu. Jadi misalnya yang saya harus ke sini, nanti saya pulang dulu ya nggak apa-apa. Saya semuanya toleransi. Kan ada yang nanti jangan ini belum menikah, ada banyak banyak kelas-kelas seperti itu. Sebenarnya ada guyonan ya. Maksudnya mungkin apa sih kepala sekolah ya kadang ada yang bercanda gitu, cuman kan kadang tergantung orangnya juga gitu ya. Pulau ya, saya mau ini, mau enggak ini kalau nggak bisa kembali lagi ke sini, ya berarti kan izin jenengan pulang sebelum waktunya. Ya itu resiko sendiri dan begitu. Yang penting saya sudah menyampaikan mana yang terbaik dan mengisi buku tertib juga.
konsekuensinya juga ada nih Bu ada ya. ibu tertibnya. Kembali Iya, luar biasa sekali Bu. ada ibu tertib meninggalkan sekolah Meninggalkan jam berapa, sekian. nanti kembali lagi jam berapa, ada. Masya Ada. Allah. Jadi kalau misalnya kan ya dengan jam 2 nggak bisa, jam 3 jam 4 juga nggak apa-apa kok. Ya, kalau ada waktu ke sekolahan, kalau nggak ada ya berarti resikonya pulang cepat. Gitu. Belum pulang sebelum waktu kan gitu ya keterangannya. Iya. Dan alhamdulillah semua sampai jam 2, kalau nggak ada kepentingan sampai jam 2 semuanya. Yang GTT pun ikut Iya. Masya Allah. Karena Betah ya Bu. Larinya kita semuanya betah. Ini sampai bulan puasa pun ini sampai jam 2 baru Masya pada pulang. Allah. Makanya kalau yang ada kepentingan mau saya pun toleransi lah. Orang kan tidak semesti harus jam sekian enggak. Betul. Saya kembali ke saya sendiri pribadi, mungkin saya ada kepentingan kan saya izin juga kayak gitu. Makanya monggo Pak, tapi resiko itu kalau mau nggak kesini lagi kan resikonya itu hubungannya pinjir kan dengan langsung PKD. Jadi, Penilaian iya. sendiri langsung di Kalau di sini saya ya menilai tetap dengan cara itu mengisi buku tertib. Saya menilai di situ bagaimana loyalitasnya ke pemimpin, semangat kerjanya bagaimana kan di situ ada. Ya, pasti ada lah. Tapi alhamdulillah ya semuanya ya ini sampai saya mulai pada heran kan dia di season sampai sore. Luar biasa sekali Iya. Bu. Kesadarannya mungkin udah ini. Iya Bu. Terus juga kesadarannya mungkin masing-masing udah melekat nih Bu tanggung jawabnya. Bukan hanya karena pemimpin nih, tapi memang seorang pemimpinnya juga sangat luar biasa nih Ibu nih. Ya tadi tidak jargoni lagi Bu, tapi langsung Ibu ternyata langsung action Iya, ya. kalau ada apa dari kantor pun ada misalnya ada permintaan data pokoknya saya pelajari dulu. Ya kira-kira gimana? Langsung kalau sudah paham baru saya ke share ke sekolah. Kadang ya saya tanya dulu sama teman gimana, nah, baru kalau disampaikan nanti ada pertanyaan dari guru kan saya bisa dijawab. Itu pokoknya saya sebelum saya sampaikan saya udah baca-baca dulu ya, cari informasi. sekarang ini kan pasti guru kan yang belum paham pasti tanya. Betul. Ini gimana? Saya saja tidak jawabannya kan misalnya ini gimana Bu? Apa sih ya saya nggak tahu. Kan tanya yang lain. Itu saya nggak berusaha nggak seperti itu. Saya berusaha tahu dulu. Akhirnya kalau guru tanya saya bisa jawab. Jadi nggak malu. Ya kan Betul. iya. Pemimpin ditanya cuma share-share aja. Saya nggak tahu. Nggak tahu. Makanya saya harus tanya dulu gimana memahami ini permintaan. Kayak misalnya dalam kayak bahasa Jawa pun misalnya cara pemilihan huruf Jonoko gini kan ada yang untuk membimbing. Ya ini gimana Bu? Ini penulisan ini. Alhamdulillah saya tahu. Jadi oh ini Mbak ini kan bisa jawab. Alumni saya baca-baca dulu kan kayak gitu. Masalah penilaian juga kayak gitu kan saya baca-baca dulu. Ada yang tanya saya bisa jawab kan kayak gitu. Ya, dari guru pun kayak gitu. Luar biasa. Ya, kalau ada apa-apa pasti saya pelajari dulu. Maka saya nanti ngomong makan dulu bisa ngerti nasi. Ya baca dulu belajar dulu. Barang mau buku apa saya baca dulu. Cara penilaiannya gini gitu. Jadi saya gimana ngerti sih ya macam dibaca kena rapot anak. Kadang nggak Bu cuma baca-baca Iya, aja. jadi kan ini udah jadi kepala sekolah malah ditanya guru nggak tahu. Malu. Ya luar biasa sekali nih Bu dari sharing hari ini Bu. Nah dari berbagai macam masalah yang tadi Bu bahkan ada solusinya, penyelesaiannya sungguh sangat luar biasa. Adakah satu mungkin yang masalah yang Ibu hadapi berkaitan dengan bujukan moral nih Bu? Contoh yang misalkan Ibu ambil keputusan ini sebenarnya salah nih, tapi harus dipilih karena demi kebaikan kita bersama nih. Contohnya yang tadi mungkin Ibu saling menutupi gitu ya antara satu sama yang lain gitu. Adakah mungkin masalah yang lain Bu yang
harusnya itu salah, tapi saya ambil nih demi kebaikan bersama nih. yang kurang ada. Iya, sebenarnya sudah ada peraturannya nih Bu, tapi saya harus mengambil tindakan ini nih demi kepentingan kita bersama dalam satu sekolah gitu. Itu kalau misalnya harus pulangnya tidak sesuai dengan waktu, ditentukan jam 2 misalnya, terus harus pulang mungkin jam 1 atau kepentingan bersama semuanya. Iya. Dalam satu sekolahan sebetulnya salah, kita melanggar, tapi semuanya ikut semua karena ada kepentingan itu. Malah kebijakan kepala sekolah berarti ya nggak apa-apa, berarti sudah izin ya udah sekali ini aja gitu kan. Akhirnya semuanya bisa meninggalkan sekolahan kan kayak gitu. Saya ada yang kepentingan yang memang semuanya nggak sampai jam 2 kayak gitu. Nah, harus jam 2 jam 1 udah pulang. Sebetulnya belum pinjam tapi udah pinjam. Tapi karena ada kepentingan yang mendesak ya sekarang akhirnya walaupun salah tapi ya itu yang memang harus diambil. Iya, harus diambil. Akhirnya ya kita sepakat untuk hari ini pulang jam sekian. Tapi ya lain kali jangan diulang lagi. Tapi ya kalau memang harus ya kita tidak bisa menunda atau gimana ya kita bisa ambil. Jadinya memang setiap pemimpin pernah merasakan ya, ada dilema juga, ada bujukan moral juga tadi yang harus memangnya sudah peraturan ibu. Artinya kayaknya gimana ya? Gitu biasanya karena mungkin sudah tertanam biasa yang disiplin waktu gini Bu ya. Tapi sekali-kali lah bolehlah. Ini juga demi kepentingan bersama ya Bu ya. Bukan juga kepentingan Dewan Guru yang salah satu atau mungkin kepentingan pemimpin. Nah, alhamdulillah pembicaraan hari ini sangat luar biasa sekali Bu, dan ini sudah selesai Bu. Ya Allah, sangat bermanfaat sekali Bu, luar biasa. Saya banyak belajar nih dari Ibu, dari berbagai permasalahan yang tentunya tadi ada dari KPM, dari masalah Ibu sendiri sebagai seorang pemimpin. Terima kasih atas waktunya Ibu. Sama-sama, Ibu sudah meluangkan. Bermanfaat. Amin. Ya. Ibu juga selalu diberi kesehatan, bisa ketemu lagi di kesempatan waktu ini. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.